Almarhumah jatuh ke selokan. Kakinya itu mulai sakit, kemudian punggungnya mulai sakit. Udah seperti itu. Iya, Bu. Masih kerja berat, masih minum, ngangkat makanan dan minuman bang. Dari lantai 1 ke lantai 2. Itu ada 225 juta selama dia belajar di sana. Uang itu dipakai untuk seniornya olahraga, untuk buka hotel, untuk acara di hotel, untuk kepentingan-kepentingan sewa mobil. Nggak pantas-pantas lah. Itu pemerasan. Ini psikopat semua. Di depan kelihatan baik, di belakang pembunuh semua ini. Karena dari anak-anak pembunuh ini, Mas, keluarganya banyak pejabat juga. Polisi itu diintimidasi sekarang. Bagaimana kita bisa mendapatkan dokter-dokter spesialis yang sekarang di Indonesia sedang kekurangan kalau cara menyetak dokternya seperti ini? Ini tidak manusiawi ya. Tolong bantu saya. Harusnya anak saya itu ada. Susukannya jadi ibu, tapi apa yang terjadi? Itu ini anak saya, suami saya juga. Tolong bantu saya cari keadilan, untuk keadilan. Itu hanya satu nyawa, tapi suami saya yang harus mendampingi saya. Anak-anak tidak ada di sekitar apa. Tolong bantu saya untuk mencari keadilan. Ya Allah. Allah, ya Allah. Itu tadi adalah video dari ibunda almarhumah Dr. Aulia Risma yang meninggal, ya. Dan sekarang kasusnya sedang berjalan karena dia almarhum diperas di kampusnya, di Undip ya, di saat mengikuti pendidikan dokter spesialis. Setelah itu juga ayahanda dari Aulia Risma juga meninggal dunia karena pecah pembuluh darah setelah mendengar karena berita anaknya dibilang bunuh diri. Betul. Padahal itu adalah bukan begitu. Betul. Tapi itu adalah akhir dari penderitaan yang dialami almarhum selama pendidikan di kedokteran spesialis. Sebelum kita ngomong dengan pengacaranya, ada undangan Bapak Miss Al-Ahmad. Miss Al-Ahmad. Iya, Miss Ya. Al-Ahmad. Ya. Kita akan langsung terhubung dengan ibunda dari almarhumah. Bu, Assalamualaikum. Ibu, hari ini kan 40 hari almarhum Aulia Risma, Bu ya? Ya Ibu, kita sekali lagi turut berduka cita atas apa yang menimpa musibah anak Ibu dan juga suami Ibu meninggal juga. Dan Ibu, Aulia Risma sebelum meninggal tuh sempat cerita sama Ibu nggak sih? Tentang apa yang dialami di kampus, Bu? Ya, kalau cerita itu sih hampir setiap kejadian di kampus mesti cerita Bang. Iya. Ya, mesti cerita dari awal perkuliahan itu yang jam kerjanya itu sangat berat sekali. Itu yang utama sekali dia sering kan dari jam 3 dini hari harus sudah di ruang operasi, baru dipulangkan jam 1 padahal setengah 2. Nah dari rutinitas itu terus fisiknya kan nggak kuat. Ketika mau pulang itu di tanggal 25 Agustus 2022 itu almarhumah jatuh ke selokan karena saking capeknya dan juga saking ngantuknya Bang. Jatuh itu karena tengah malam atau dini hari itu kan nggak ada yang nolongin, jadi jatuh itu sampai sadar, sampai bangun sendiri, sampai naikkan sepeda motornya pelan-pelan, terus kalau baru dia berdiri agak lama, terus dia baru jalan. Nah semenjak kejadian itu mulai kakinya itu mulai sakit, kemudian punggungnya mulai sakit. Iya. Udah seperti itu. Iya, Bu. Masih kerja berat, masih minum, ngangkat makanan dan minuman Bang. Dari lantai 1 ke lantai 2. Yang suruh seniornya, Bu ya?
Iya, seniornya itu namanya bagi makanan itu. Ada jadwalnya bagi makanan, Bang. Oke. Dan Ibu, itu berarti disuruh datang jam 3 pagi, baru pulang jam 1, setengah 2 pagi. Iya, Artinya kadang juga nggak pulang, Bang. artinya hampir 24 jam berarti sehari disuruh kerja ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, iya. Nah, pernah cerita apa lagi, Bu, almarhum atau pemerasan atau penyiksaan yang pernah dialami, hukuman-hukuman itu apa aja yang pernah diceritain ke Ibu? Pernah dihukum berdiri sampai 1 jam. Dalam posisi kaki dan punggung itu dia masih sakit, bahkan kakinya juga gak juga. Oh, disuruh berdiri 1 jam Setelah jatuh itu. setelah jatuh itu, Bu ya? Berdirinya dengan kondisi seperti apa? Ya berdiri, dia suruh berdiri. Dalam kondisi sakit Suruh ya. berdiri sambil itu dimaki-maki juga. Dalam kondisi sakit ya? Tidak aja, tapi sambil dimaki-maki. Iya, iya. Dia cerita semua sama Ibu? Cerita semua sama Ibu ya? Ya terus itu suruh ngerjain tugas-tugas seniornya yang dia sendiri itu kan jam kerjanya sudah dari pagi ke pagi lagi, pasti dikasih tugas dari seniornya itu membuatkan jurnal karena almarhumah itu tidak bisa melaksanakan sendiri, akhirnya kan minta tolong sama adiknya. Nah, adiknya juga mereka juga kerja juga di rumah sakit itu juga karena bantu bapaknya sambil kerja sambil nyariin itu jurnal itulah. Kalau jurnal itu bahasa Inggris kan berarti harus ditranslatekan dulu. Rumah juga nanti yang membayar translasinya, nanti kalau sudah selesai nanti dikasihkan ke almarhumah. Itu untuk tugas-tugas yang dari seniornya yang jurnal-jurnal itu. Artinya itu tugas senior yang seharusnya dilakukan oleh senior itu sendiri, Bu ya? Itu ada juga berarti tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh senior sendiri dibebankan kepada almarhumah. Iya. Itu. Belum lagi masalah yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan kayak mengangkat kasur itu juga harus dikerjakan, kemudian juga dorong Meja tempat operasi. tidur pasien. Oh, jadi dia suruh ngangkat tempat tidur, kasur segala macam, tapi tidak dibantu oleh seniornya yang laki-laki. Aulia Risma pernah cerita nggak soal dia sudah tidak kuat, dia lelah dengan perintah-perintah yang tidak masuk akal itu? Ya menyampaikan. Apa saja keluhannya, Bu? Ya salah satunya dia tuh capek sekali. Iya. Kayaknya kok dipaksa-paksain terus kayak gini. Gak kayak itu. Oke. Terus juga itu terutama itu untuk perlakuan yang fisik. Oke, seperti apa, Bu, perlakuan fisik? Mengikuti. Oke, nah, Bu, Aulia Risma cerita juga nggak soal uang yang dikeluarkan untuk keperluan senior? Iya, kan gini, Bang. Tiap bulan kan saya mentransfer uang ke rekeningnya almarhumah. Nah, kemudian nanti almarhumah kan ditransfer ke rekeningnya angkatan. Almarhumah itu kan bendahara angkatan. Iya. Nah, jadi untuk larinya kemana itu di rekening koran bisa dilihat, Bang, itu udah aku serahkan datanya ke Polda. Iya. Tinggi sekali itu. Apa aja, Bu? Pengeluarannya. Iya. Seperti apa yang tidak masuk akal, Bu? Yang tidak seharusnya untuk... Ya sekarang kalau dilihat di itu, Bang, di rekening koran itu ya rinci sekali sih untuk
pembelian untuk membayar apa saja gitu. Cuma kan Iya. aku nggak bisa nyebutin. Oke, nanti kita tanya sama pengacara aja. Itu Iya. yang jelas masuk ke rekening seniornya juga ada bang, datanya bang udah di Polda. Oke. Dan Ibu Aulia Risma sempat cerita nggak dia udah nggak tahan lagi atau dia udah nggak sebetulnya udah nggak nyaman kuliah di situ gitu. Iya, sempat cerita. Bilang apa Bu? Ya kepinginnya itu nggak dilanjut, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan lain waktu itu sehingga akhirnya tidak jadi mengundurkan diri, akhirnya dilanjut gitu bang. Oh tadinya sudah sempat setelah operasi itu juga almarhumah sudah semangat sekali untuk melanjutkan lagi. Oh tadi sempat sudah tidak mau lanjut lagi gitu. Nah sempat tidak mau lanjut lagi itu akibat apa? Akibat jadwal atau jam kerja yang tidak masuk akal dari jam 3 pagi sampai jam 1 sampai setengah 2 malam gitu udah 24 jam atau karena pemerasan atau karena apa Bu? Ya semuanya karena itu tadi satu yang jelas capeknya itu karena jam kerjanya, kemudian yang kedua cara penyampaiannya itu dengan bentakan-bentakannya gitu bang. Dan yang bentak-bentak itu senior-senior yang cowok-cowok Bu? Iya kan dibentak-bentak juga sama senior-seniornya. Iya. Dan tadi kan sempat disuruh ngangkat kasur, tempat tidur, itu tidak dibantu sama senior yang cowok-cowok tuh cuma nyuruh-nyuruh doang? Itu bang, katanya kalau masih semester awal itu harus angkat-angkat sendiri. Terus tadi ngangkat pasien pun harus di bagian yang paling berat. Kalau semester awal seperti itu. Iya. Oke. Almarhumah manut mengikuti. Oke Bu. Oke Bu, almarhumah kan sempat pada awalnya diberitakan di isunya adalah meninggal bunuh diri, padahal tidak seperti itu Bu ya. Nah, sebetulnya dari mana awal muasal gosip itu Bu? Kurang tahu ya bang. Iya. Yang jelas kalau secara ilmu kedokteran itu bukan bunuh diri bang. Iya. Oke, nanti kita akan tanya sama pengacara aja biar lebih jelas ya Bu ya. Ibu, tanggapan almarhum suami Ibu pada saat Aulia Risma sempat cerita-cerita soal itu, soal apa yang dialami itu bagaimana Bu? Setiap hari almarhumah itu kan setiap hari itu komunikasi sama papahnya. Iya. Jam berapa dia berangkat, pas pulang gitu. Oke, guys. Dan sampai kita sempat dengar ya, ada rekaman suara curhatan Aulia Risma kepada ayahnya ya. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bang Salang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Bener-bener ya Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UN di situ kayak 24 jam Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak Pak. Nah, pada saat itu apa suami Ibu almarhum tanggapannya apa setelah mendengar suara anaknya mengeluh seperti itu? Iya, tanggapannya ya. Yang pertama ingin apa ya membantunya ya. Karena itu masih lingkup pendidikan, akhirnya kan ke ketua prodinya melalui saya gitu Pak. Karena kalau papahnya kan apa ya lebih untuk hal-hal administrasi itu
lebih menekankan pada saya kalau administrasi, tapi kalau komunikasi kan sama bapaknya. Iya. Nah, setelah kita bukan berdua kan, akhirnya saya menghadap Dokter Taufik, menghadap Ketua Prodi. Iya. Untuk Mengadukan hal inilah ya. Ketua Prodi untuk minta ada perlakuan istimewa karena anak saya kan sakit. Nah, Apa tanggapannya Kaprodi? ya Ketua Prodi menyampaikan karena itu adalah untuk pendidikan, jadi harus dilalui. Kemudian juga untuk melatih mental supaya mentalnya itu nanti dalam menghadapi berbagai pasien itu kuat begitu Bang. Artinya Kaprodi mengetahui ada kejadian tersebut Bu ya, dan dia cuma beranggapan bahwa itu adalah wajar dan itu adalah sebagai latihan mental untuk menghadapi pasien gitu Bu ya. Iya, saya sampaikan juga sama Ketua Prodi, anak saya dihukum suruh berdiri sampai 1 jam. Itu kan. Apa tanggapan dia Bu? Bandingkan sama dirinya, saya aja dulu dihukum sampai 5 jam. Dibandingkan. Saya sampaikan apa tidak ada cara lain untuk membentuk mental-mentalnya Iya. yang bagus lagi. Itu harus dilalui masa-masa itu. Iya, saya paham Bu. Artinya akhirnya jadi turun-temurun, jadi mental bullying yang akhirnya turun-temurun. Dulu saya diginiin, nanti juga begitu dianggap wajar. Jadi menormalisasi Bu ya. Nah, waktu Ibu cerita juga dengan jam kerja yang dari jam 3 pagi sampai jam setengah 2 pagi itu kecerita Ibu? Ibu cerita juga ke Ketua Prodi tentang jam kerja yang tidak wajar dari jam 3 pagi sampai setengah 2 pagi. Iya. Apa komentarnya dia Bu? Semua yang dialami oleh almarhumah kan saya sampaikan ke Ketua Prodi harapan ada perbaikan gitu ya Pak. Tapi ternyata dari mentalnya tetap aja tidak ada perubahan anak saya seperti itu. Oke, paham Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Saya habis ini mau bicara dengan kuasa hukum dan Ibu sekali lagi kita turut berduka cita. Ya, biar bagaimanapun Aulia Risma adalah pahlawan dalam dunia kedokteran yang mungkin setelah ini akan merubah sistem pendidikan dokter spesialis yang udah carut marut dan udah di luar nalar ini Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, artinya Ketua Prodi memaklumi hal tersebut sebagai satu hal yang wajar, dan itu agak di luar nalar saya. Seorang Ketua Prodi bilang bahwa itu wajar untuk melatih mental. Saya juga dulu lebih lama lagi. Artinya ini udah mereka menormalisasi itu sebagai hal yang biasa. Pantasan mereka tidak mengakui dulu adanya bullying, mungkin karena dianggap itu biasa. Nah, gimana tanggapan kuasa hukum? Kan ini dulu kan Undip kan menutup-nutupi ini kan. Dia mengaku tidak ada apa-apa. Mungkin dulu ingin melindungi nama baik yang justru tidak baik ya kan ya. Gimana? Jadi gini Mas, pertama yang kita harus ketahui bahwa perkara bullying dalam mata rantai yang harus diputus. Ya. Ya kan? Karena pelaku adalah korban sebagai besar. Ya, di sini yang dirusak adalah mental. Bisa dibayangkan. Ini makanya kita harus kompak bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Ketika kejahatan itu dilakukan oleh kaum intelektual, ini menjadi satu hal yang bahaya, Mas. Karena beda. Ini psikopat semua. Di depan kelihatan baik, di belakang pembunuh semua ini. Apalagi mereka adalah dokter-dokter yang makanya ibaratnya di garda terdepan di dunia kesehatan kita. Makanya, gitu kan. Jadi saya berharap kita bisa bersama-sama mengentas ini. Dan ini menjadi pintu masuk untuk membuka kotak Pandora semuanya, Mas. Karena ini di seluruh kejadian ini di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, semua di Indonesia, bukan hanya di Undip saja kan? Bukan di mana-mana. Nah, yang saya sayangkan, kenapa Undip harus melindungi ini? Kenapa tidak membuka? Harusnya bukan kita yang orang lain. Ini urusan rumah tangga Undip. Undip bawa dong ini ke Polri. Bagaimana kita bisa mendapatkan dokter-dokter spesialis yang sekarang Indonesia sedang kekurangan kalau cara menyetak dokternya seperti ini? Ini tidak manusiawi, gitu kan? Nah, kalau soal Kaprodi bilang bahwa ini untuk melatih mental, menurut saya kembalikan ke agama masing-masing, Mas.
Yang Islam silakan dengan Islam, yang Kristen silakan dengan Kristen, supaya mereka memiliki empati. Bagaimana mereka bisa menjalankan sumpah jabatannya selaku seorang dokter. Dokter itu mengobati yang sakit, bukan seperti sekarang menyakiti yang sehat. Ya. Ini masuk sehat loh, keluar seperti ini. Yang keluar beneran sudah selamat, ya mentalnya rusak. Makanya sering kita melihat dokter-dokter di rumah sakit yang cara penjelasannya tidak baik, walaupun levelnya profesor. Iya. Tidak memberikan kepuasan dalam memberikan penjelasan. Jutek. Dihantam mental kita selaku pasien. Ternyata memang ini seperti ini cara menciptakan dokternya. Ya, sepaham saya. Gitu. Nah, Mas, artinya kan Undip kemarin, ini baru sekarang akhirnya ngaku. Iya. Kan? Itu. Karena ini bukan masalah Undip saja. Banyak juga bullying terjadi di sekolah-sekolah tingkat menengah atas, menengah pertama, pondok pesantren, yang justru pihak sekolah malah justru melindungi pelaku bullying demi menjaga reputasi mereka, reputasi jelek, Iya, betul. nama buruk bukan Betul. nama baik, ya kan? Betul. Itu terjadi. Akhirnya bisa sekolah rame-rame memutarbalikkan fakta bahwa si korban justru jadi biang pelaku yang seorang biang kerok, Betul. playing victim. Dan ini terjadi sampai sekarang ini begitu tuh. Betul. Ya, ada juga ada kasus bullying yang terjadi baru-baru ini juga di sekolah, ya. Sekarang justru pihak-pihak lawanlah yang justru berusaha untuk memframing bahwa wah ini korban yang justru bersalah, ini korban yang bermasalah, korban yang dulunya di sekolahnya bermasalah. Even korban ini juga dulunya punya masalah apa mungkin di sekolah lamanya atau apa gitu ya. Tapi kan bukan berarti bullying itu adalah dibenarkan. Betul. Itu berarti sekolahnya menurut gue tidak punya akhlak. Ini benar. Sekolah yang benar kan adalah apapun alasannya bullying tidak boleh. Boleh. Jadi itu kan. Nah, Betul. ini terjadi juga di level pendidikan dokter spesialis. Spesialis. Yang lapor ke kita juga ke saya bukan hanya di Undip, tapi ada di Jogja, Ya. ada di Bandung, Banyak, yang mendapatkan perlakuan sampai di ratusan juta dan sekali. Betul, sangat Nah, miris. Apa yang dilakukan? Apalagi sampai kemarin Menteri Kesehatan dilaporkan lagi. Betul. Mau dipenjara, mau dipolisikan. Gimana Iya. tanggapannya? Nah, itulah orang-orang yang cari panggung yang nggak jelas. Iya, kemarin coba Mereka itu iya. punya kesempatan untuk memperbaiki pada saat mereka menjabat. Tidak Iya. ada yang mereka lakukan. Iya. Apa yang mereka lakukan? Iya. Nah, saya juga meminta untuk pihak seperti saya bicara sama DPR, sama kepolisian, saya berkeinginan hukuman ini tidak administrasi, Mas, tapi Iya. pidana. Setuju. Jadi pelaku bullying yang sudah terbukti tidak layak lagi menjadi dokter. Cabut semuanya. Iya. Ini saya setelah nanti ini terbukti pidananya, saya berharap mereka segera ditahan. Selesai pidananya saya akan tuntut secara perdata. Dan saya akan berjuang untuk dia tidak jadi dokter lagi. Setuju saya, dukung. Bagaimana kita bisa berobat dengan dokter-dokter yang punya akhlak seperti ini? Psikopat. Ini psikopat. Iya. Kita ke dokter dikasih obat A, kita minum, kasih obat B, kita minum. Kita dikasih obat sama orang yang seperti ini. Iya. Yang nggak jelas gitu loh. Jadi saya akan berjuang. Ini menjadi pintu masuk untuk kesemuanya. Dan saya peringatkan juga peserta. Jadi gini Mas, di program PPDS itu ada namanya konsulen. Konsulen itu adalah dokter senior yang sudah menjadi dokter bukan murid yang harus mengajar peserta PPDS. Karena mereka memiliki NIK itu dari Kemendikbud. Oke. Mereka dibayar oleh Kemendikbud. Dokter itu punya Kementerian Kesehatan. Iya. Tapi ketika dia melakukan proses belajar mengajar, itu punyanya Di Kemendikbud. bawah Kemendikbud. Digaji Kemendikbud, NIK-nya Kemendikbud, programnya Kemendikbud, semuanya. Karena program Iya. pelajaran, Iya. belajar mengajar. Nah, karena gajinya sangat kecil, mereka tetap berpraktek. Iya. Ini didelegasikan ke residen. Siapa residen? Adalah murid senior. Iya. Nah, murid senior yang merasa dulu dibully, ya bahkan membalas membuli. Tidak ada SOP standar untuk mengajar. Iya. Makanya di tempat lain juga yang saya dapat informasi ada pelakuan seksual dan sebagainya lah. Pelecehan itu ada. Cuman saya belum bisa ngomong karena ini belum ada terungkap. Iya, Nanti iya. begitu terungkap kita sikat habis ini. Setuju. Gitu kan. Nah, didelegasikan. Kenapa mereka? Untuk kepentingan konsulen. Konsulen perlu sertifikat bahwa dia pernah mengajar untuk kepentingan dia. Tapi dia sendiri tidak mengajar, dia delegasikan karena bayarannya Ke murah. senior-senior ini. Ke senior-senior ini, mulailah bertingkah senior ini. Senioritas. Makanya saya bilang sama pihak penyidik, ketika nanti terbukti, maka yang di atas harus kena. Harus kena, karena dia yang bertanggung jawab. Termasuk konsulen-konsulen ini. Semua. Iya. Itu harus kena. Iya. Pasti akan saya kejar juga ke sana. Karena dia yang bertanggung jawab. Iya. Ini kan dititipkan ke beliaunya. Iya. Baru beliau delegasikan ke bawah. Nah yang didelegasikan tidak cakap. Gitu loh. Iya. Bagaimana seorang dokter dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Oke. Sebelum kita ngomong ke nanti juga Menteri Kesehatan dilaporkan ya. Ini juga Aulia Risma kan juga sempat diperas juga ya. Diperas.
Apa pemerasan, modus pemerasannya Jadi apa? gini, dia uang yang kita sudah periksa di rekening koran itu ada 225 juta Oke. selama dia belajar di sana. Itu yang ditransfer oleh orang tuanya. Yang selebihnya kita nggak tahu. Iya. Masih sedang dilihat rekening korannya. Ketika satu angkatan itu Mas bersepakat, kita keluarkan 5 juta ya untuk kepentingan angkatan fotokopi dan sebagainya, itu bukan pemerasan. Tapi Oke. ketika uang itu dipakai untuk seniornya olahraga, untuk buka hotel, untuk acara di hotel, untuk kepentingan-kepentingan sewa mobil, nggak pantas-pantas lah. Itu pemerasan. Iya. Karena ketika tidak diberikan, ada intimidasi. Iya. Sebetulnya ini sudah terlihat semua, Mas. Kayak disuruh ngangkat kasur itu mungkin satu hal yang wajar ya. Disuruh beli makan satu hal yang wajar. Iya. Tapi ketika itu diberikan dalam kondisi mentalnya hancur, dengan fisik juga hancur, durasi jam belajarnya yang tidak wajar, luar biasa. Dan pesan makan itu bukan pesan makan, Mas. Almarhum itu punya 3 handphone, makanya kita gali betul-betul dari 3 handphone itu. Oke. Ya. Jadi ada 80 orang itu residen sama dokter spesialis. 80 orang. Oke. Yang makan siang dan makan malamnya harus disiapkan oleh almarhumah. Dan ini bukan 80. 80. Kalau seandainya orang ini kita pesan, saya mau makan nasi padang lah, kita tinggal telepon, kirim nasi padang 80. Nggak susah. Tapi beda, Mas. Yang ini pengen masakan ini, yang itu pengen nasi pecel, yang ini pengen nasi. Beda-beda semuanya. Jadi dokter-dokter yang baru belajar ini udah diperlakukan kayak kacung. Ya? Betul. Hmm. Dan dia harus telepon satu-satu tuh pesan ini. Pesan. Iya. Belum lagi, ada lagi yang lucu. Salah paha ayam sama dada ayam masalah, Mas. Gimana? Ya masalah dihukum dia. Harus berdiri, harus begini, harus begini. Pesannya paha dikasih dada terus baliknya. Nah, itu dipesan diantar sampai depan tempat dia belajar. Setelah itu cukup sampai situ, diangkat sendiri oleh almarhumah, dibagikan sendiri satu persatu. Gila. Ini kayak pelatihan pembantu apa gimana ya? Ini kalau kita biarin luar biasa, Mas. Di sana banyak saudara-saudara kita juga perempuan-perempuan itu yang tidak berdaya, Mas. Bisa dibayangkan kalau dari kejaksaan juga ada yang diperlakukan seperti itu, bagaimana orang-orang biasa. Sorry gimana? Dari kejaksaan? Ya tadi kemarin kan saya ketemu Pak Kajati Jateng, ya kan? Pak Kajati Jateng pun bertemu kita bersama-sama dengan pihak kepolisian, manggil salah satu dokter yang sekarang aktif di Kejaksaan Tinggi. Oke, jadi dokter dari kejaksaan disekolahkan di Spesialis. Waktu dia ambil spesialis, ya, waktu itu bukan di Undip, bukan di Undip, diambil spesialis. Dia diperlakukan bakal diperas sampai 500 juta. Dan yang merekomendasi dia kejaksaan, sampai Kajati itu bingung. Kata Kajati ini memang harus dihabisi ini semua ini. Iya benar. Nah, saya bilang sama Kajati, Pak, mau berapapun nilainya pemerasan itu, tetap ini harus pemerasan dan tetap harus dipenjara ini orang-orang ini. Iya. Harus ini menjadi percontohan. Jadi mereka berpikir gitu. Iya. Karena perjuangan untuk menjadi dokter spesialis kan harus dokter umum dulu yang memang nggak sebentar. Ya kalau dia nggak berpikir ya karirnya dia habis semua. Iya. Gitu. Oke, dan pasti sekarang sudah banyak pengaduan-pengaduan juga yang masuk kan. Apalagi yang Mas dengar? Ada 4 orang ya di luar Aulia ini. 4 orang dia bilang, saya sudah ketemu sama 4 ini. 4-4-nya ini laki-laki. Di mana? Di Semarang. Di Undip juga? Di Undip. Okay. 4-4-nya laki-laki. Mereka ketakutan. Saya jamin dengan pihak kepolisian mereka tidak mau cuma jaminan itu aja. Mereka minta ada surat dari Kementerian Pendidikan. Yang saya repot Mas, Kementerian Pendidikan karena acuh banget. Menterinya nggak pernah komen dalam hal ini. Emang menterinya sekarang juga jarang saya lihat kerja? Itu dia. Saya nggak tahu apa yang dibuat sama dia ini. Iya, kayaknya salah Pak Jokowi itu salah milih menteri. Yang paling salah dipilih itu Menteri Pendidikan. Bener. Tidak mendidik. Harusnya ngurus ojek aja udah. Bener. Iya kan? Bener. Nah, jadi dia minta ada jaminan dari Kemendidikan untuk keberlangsungan pendidikan dia sebagai dokter. Terus dari Kementerian Kesehatan terhadap karirnya dia, dari kolegium. Kolegium anestesi. Kolegium anestesi itu Pak Asep, Irjen, bintang 2 dari kepolisian. Kita sudah telepon, saya sudah hubungi mereka-mereka ini, mereka mau mengeluarkan suratnya. Mau minta KTP-nya mereka, 4 mahasiswa ya PPDS ini. Namun, saya minta Polda Jateng untuk melihat dulu 4 orang ini, perkaranya benar-benar bisa kita angkat pidananya enggak? Oke. Jadi dia bilang kau terbuka dulu sama pihak kepolisian, ketika pihak kepolisian Pak Dir bilang, oh Sal ini bisa terbuka, bisa dilakukan pidana dari ini, gue keluarin suratnya. Aku minta suratnya. Dan mereka sudah oke. Nah, karena untuk mengangkat itu harus ini kan pengaduan dari pihaknya Mas. Beliau sudah meninggal kalau ini. Yang ini yang kita bisa angkat adalah pemerasannya. Apa katanya pengakuannya ternyata? Pengakuan 4 orang sama. Bahkan salah satunya dari ini sampai retak tulang lehernya.
tulang lehernya. Iya, dia pakai penyangga. Diapain katanya? Nah dia bilang dia paling ketakutan karena istrinya tetap masih di spesialis. Oke. Dia bilang jangan sampai istri saya terganggu Pak. Enggak, saya bilang istrimu juga tak jamin. Kasih KTP-nya. Nah ini pihak kepolisian minggu ini lagi kerja, mudah-mudahan dalam minggu ini nanti ada kabar. Iya. Berapa orang mudah-mudahan bisa semua. Nah ini untuk membuka. Kasus ini adalah delik aduan, yang mengadukan harus yang hidup. Oh iya. Ya ini kan saya juga lagi ngajukan beberapa ahli pidana untuk diperiksa di Polda terkait bisa nggak ibunya yang melaporkan. Harusnya bisa juga gitu kan, karena itu anak kandungnya dia. Anak kandungnya dibully meninggal, ibunya harusnya bisa melaporkan. Iya, iya. Ini sedang diperiksa. Oke. Memang polisi bukan lambat ya, karena kita waktu itu durasinya polisi harus kita kasih ruang, jangan sampai perkara ini nanti ke sana dipatahkan di pengadilan. Iya, nggak matang. Nggak matang. Itu. Oke, nah bullying itu sekarang suatu hal yang serba salah, karena apalagi kalau bullying, banyak bullying yang terjadi dianggap dia cuma ngomong doang karena nggak ada bukti. Sekarang kan bullying mana ada orang yang lagi dibully yang rekam? Rata-rata yang punya rekaman itu orang yang ngebully justru. Betul. Bener nggak sih? Betul. Bener. Ini yang harus Yang dipikir. dibully itu berarti dalam posisi tertindas, Iya. sakit. Sebenarnya secara hukum, gimana sih orang yang mengaku dibully tapi dia tidak punya bukti video misalnya? Ya memang gini, hukum itu adalah fakta dan bukti. Memang kalau tidak ada fakta dan bukti, Iya. ya nggak bisa. Makanya ketika kita mendapatkan satu hal yang seperti ini, kita harus benar-benar bersama-sama pihak kepolisian, pengadilan, jaksanya juga, hakimnya juga harus. Ini menjadi ibro, menjadi contoh untuk yang lain-lain. Gitu kan, bahwa kalau kamu melakukan ini dampaknya karirmu akan habis, ya kan? Dan ini hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Iya, iya. Makanya saya bilang tadi, pendidikan mental itu kembalilah ke agama. Ya kan, apapun agamanya. Dengan dia mengenal Tuhannya, dia akan memiliki empati. Dokter itu perlu empati, Mas. Iya. Ya kan, bagaimana menjelaskan penyakit pasiennya ke keluarga pasien, menangani dengan ikhlas. Ya kan? Kadang-kadang kita ketemu dokter baru ketemu dokter belum diobati kita sudah sembuh karena kita senang sama dokter itu. Memberikan semangat kita. Secara sugesti, Iya. secara psikologis dia Iya, merasa nyaman di situ. nyaman. Belum Nah, kalau dikasih ini- obat udah sembuh malah. Ini kan enggak mereka nih. Masa teman yang perempuan lagi diperlakukan seperti ini? Gitu kan. Kalau pengaduan-pengaduan Kementerian Kesehatan itu sudah ada berapa ribu, Mas. Oke, tentang kasus. Jadi artinya kasus bully di dunia pendidikan kesehatan kedokteran ini Ribuan. ribuan. Nah, ribuan yang sudah ditangani, yang sudah dihukum tuh 200 lebih. 200 lebih. Nah, inilah kenapa? Karena saya nggak mau ini nanti seperti itu. Dihukumnya administrasi, Mas. Ya cuman Ya administrasi kan nggak pas gitu loh. diskorsing lah, apalah dan ya terus administrasi. rata-rata orang masuk kedokteran ini sekarang, saya bicara sama Pak Menkes coba lebih selektif ya. Karena pakai duit. Berarti anaknya orang-orang mampu. Pasti. Rata-rata kalau anak-anak mereka itu ya semua dia nilai pakai uang. Nah kita kan bahaya bos. Kalau ahli jantung, ahli ini orang-orang yang tidak pintar, benar-benar pintar gitu loh. Setuju. Nah, sekarang problemnya justru yang agak mengagetkan saya kemarin, malah justru Menteri Kesehatan yang bersuara bahwa ini ada bully. Justru malah dilaporkan, mau dipolisikan. Oleh siapa yang lapor? Pak Nasir ya, Nasir itu. Dia ini siapa nih? Nasir itu mantan dari Kementerian Kesehatan. Oke. Mantan dari Kementerian Kesehatan. Saya kenal baik sama beliau. Dulu waktu masalah ID juga saya sempat diskusi sama beliau. Ya kan memang beliau tidak suka sama menteri ini. Iya, iya. Ya kan, nggak Berkaitan suka dengan RUU karena, kesehatan memang kemarin. karena menteri dianggap menteri tidak mengerti tentang dunia kesehatan. Bukan Dia dokter kok jadi menteri. dari banker ya kan. Ya, memang ini kan sistemnya. Nah saya sayangkan pada saat mereka menjabat apa yang lu beresin untuk Nah, masalah benar. Setuju. Ya kan? Apa yang lu lakukan saat lu menjabat Iya, gitu kalau kan? pada saat itu lu udah Nggak ngaca, lakukan, ya. menteri ini tidak melanjutkan, boleh lu marah. Iya. Kenapa lu nggak ngelanjutin? Makanya terjadi lagi. Ini tidak ada. Dan justru mereka mencari panggung sendiri dengan melaporkan menteri. Kenapa nggak laporkan bantu kita? Karena dari anak-anak pembuli ini, Mas, keluarganya banyak pejabat juga. Ada berapa anaknya orang-orang top juga. Iya. Nah, polisi kebingungan. Polisi itu diintimidasi sekarang. Pastilah. Ditekan nggak boleh karena kan bahaya kalau sampai terungkap ini. Sampai kemarin pengakuan yang di kita di Jogja sampai katanya dia yang mukul dia adalah menantu rektor. Nah, Iya ini kan? juga banyak seperti itu. Iya. Nah, makanya polisi minta didukung. Kemarin kita sama-sama ketemu Pak Kajati support sekali. Dia bilang kalau begitu kau tetapkan langsung tahan. Nggak usah tunggu. Nah, jadi artinya apa? Tidak semua dibully. Begitu anak-anaknya orang yang tidak mampu, yang memiliki prestasi justru diacak-acak kayak begini. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kan baru itu Pak Jokowi kalau nggak salah sempat bilang bahwa udahlah ngapain kita berobat ke semua berbondong-bondong wisata kesehatan ke Malaysia, ke Penang dan lain sebagainya. Tapi pada faktanya, kenyataannya
kesehatan di sana lebih murah. Iya. Dan itu muridnya orang Indonesia loh. Iya, muridnya orang Indonesia tapi sana populer. Iya. Orang Indonesia berbondong-bondong sana. Kalau kita berkaca nih, Iya. sebetulnya kenapa? Nah, coba. Ya itu tadi. Nah sekarang kan kita bisa. Ini Pak Jokowi juga intens ya, Pak, menjadi perhatian Pak Presiden. Karena saya tahu dari Pak Dirkrim waktu itu telepon saya jam 12 malam, dia ditelepon di istana oleh istana untuk menyidik secara benar urusan ini. Iya. Jadi ini jadi perhatian sekali, gitu kan. Dan kalau saya sendiri kalau berobat ke Singapura atau ke Malaysia, Iya. ibu saya pun saya kirim ke sana. Sedangkan saya di kementerian juga. Iya, kenapa coba? Makanya. Nah, sekarang jawabannya, Mas. Kita nggak puas dengan dokter-dokter di sini. Yang cara penyampaiannya justru menghantam mental kita. Gitu kan? Kita ini kan psikis harus diobati dulu, Bos. Anda bisa bayangkan kalau Anda ke dokter bilang bahwa ada cancer stadium 4. Drop, Bos. Nah, yang perlu dibangkitkan adalah mentalnya. Baru dikasih obatnya. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang terbukti sudah terungkap bahwa dokter-dokter di Indonesia mentalnya rusak sebagian besar. Ya tadi dengan cara-cara pendidikannya seperti itu. Spesialis seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau ini tidak kita sama-sama putus mata rantai ini, mau sampai kapan? Benar. Mau sampai kapan? Rusak negara kita nih. Soal dokter kita pintar, Mas. Soal alat-alat kita punya duit. Kita ini kaya kok. Hebat-hebat, canggih-canggih. Iya. Berapa triliun ini anggaran Kementerian Kesehatan iya. sekarang ini? Mampu beli alatnya. Tapi SDM dan mental tidak punya kita. Ya itu harus diperbaiki. Nah itu nggak bisa sendiri, Bos. Siapa lawyer ini? Nggak bisa gue beresin ini urusan sendiri kalau tidak dibantu sama rekan-rekan semua. Makanya saya adakan komunikasi dengan DPR, dengan pihak kejaksaan, kepolisian, Kementerian Kesehatan. Cuman Kementerian Pendidikan yang mesti kalian bantu. Iya. Pendidikan mah kuncinya cuma satu nih, ganti aja dulu menterinya ya. Iya. Itu udah aneh, udah cepet Bener. tanggal 20 Oktober. Ah, ya. Ya. Gue bingung. Bener. Kan reshuffle menteri berkali-kali kok yang ini kok aman. Aman. Ada apa? Betul. Sementara nah diem aja ya kan. Kapan dia pernah bicara terkait ini? Enggak. Nggak ada. Kita nggak ngangkat kasus bully udah bertahun-tahun di sini. Mana pernah dia ngomong? Nggak ada. Saya udah singgung berapa kali. Nggak pernah ngomong. Ya mudah-mudahan lah Oktober Iya. ini selesai. Kita dapat menteri yang baik. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita menjadi baik. Iya. Ini menurut saya 5 tahun ini 5 tahun yang paling nightmare di dunia pendidikan. Saya siapkan tim, Mas. Iya. Ada kurang lebih 24 orang untuk membantu teman-teman secara gratis. Ya kan? Saya nanti mau kasih nomornya. Ya silakan mereka telepon ke sana. Saya juga ada komunikasi sama DPR semua untuk sama-sama membantu ini. Dan kalau terbukti harus dihukum betul-betul. Nggak boleh lagi mereka jadi dokter. Iya, setuju. Jadi untuk kita membenahi juga dunia pendidikan kesehatan, kedokteran spesialis ini, kalian-kalian juga yang merasa punya masalah yang sama, pernah punya masalah yang sama, atau bahkan sekarang masih pendidikan dokter spesialis tapi juga punya cerita yang sama, jangan pernah takut untuk bicara. Ya, lapor ke kita, bisa DM Instagram gue juga, kita nanti pikirkan gimana caranya. Kalian bisa DM Instagram kita atau langsung DM Instagram kantor kuasa hukumnya ya? Iya, boleh. Miss Alliance Partner. Oke, di bawah nih kita lihat nih. Kasus Aulia Risma ini, sasarannya kira-kira berapa pelaku yang dilaporkan? Yang jelas lebih dari satu. Iya. Lebih dari satu. Bisa banyak sekali kalau sampai senior, karena sampai begitu satu konselor. ditetapkan sebagai tersangka pasti kebuka semua ke atas. Iya. Termasuk Kaprodi nih, si Taufik ini. Iya, dari cara ngomong ngejawabnya Kaprodi tadi udah ngaco ya kan? Iya. Iya. Terus dia bilang nggak ada bully, nggak ada ini, nggak ada ini, terus dia bikin pengakuan. Iya. Ya sebetulnya nggak bagus aja lah. Tapi terbuka dong, jangan cuma pengakuan. Silakan dia datang ke polisian, dia tarik siapa-siapa yang oknum-oknum di situ. Buka. Bantu dong ke kita ini. Benar, setuju. Gitu kan? Nah, sekarang juga tadi Ibu sempat cerita bahwa Aulia Risma almarhum disuruh ngerjain tugas-tugas senior. Iya. Berarti kan senior-senior ini pas Nggak ada. dia lulus jadi dokter spesialis, betapa kosongnya dan bodohnya otak-otaknya. Nggak ada. Bukan dia ngerjain tugas. Iya. Terus dia disuruh nyembuhin masyarakat Indonesia. Iya. Ngeri nggak? Iya. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Yang punya duit ke Malaysia, ke Iya. Singapura. Yang nggak punya duit. Kasihan di sini. Nah, sekarang kan juga pendidikan dokter spesialis ini kan ibaratnya pengeluarannya untuk orang-orang sekolah ini gede. Kadang-kadang malah lebih gede uang servis buat servis seniornya dibanding uang pendidikannya. Sampai ratusan juta. Akhirnya mereka mengeluarkan duit itu. Nanti ada hubungannya nggak sih? Pas saat jadi dokter dia harus balik modal gitu. Ya, iya juga. Jadi gini Mas, saya juga bicara sama Pak Menteri, saya berharap untuk pabrik-pabrik obat ini tidak lagi bersentuhan dengan dokter. Harusnya Oke. pabrik obat yang ada di mana di Indonesia ini bersentuhan dengan kementerian. Dia memberikanlah hasil obat-obat yang dia produksi ke kementerian mana yang layak dipakai di negara kita, mana yang tidak layak. Nah, yang layak yang memang oke untuk dipakai di negara kita silakan didistribusikan ke dokter-dokter, list yang dikasih. Bahwa kita Indonesia punya obat ini. Nanti dokter yang ngasih. Kalau enggak,
Oke. Repot nanti karena dokter ini sekarang ada perjanjian khusus dengan pabrik-pabrik obat. Ada kedekatan. Ada kedekatan. Saya jadi marketing pabrik obatnya. Oke. Yang masalah kita dijejelin obat karena dia Akibatnya. Jadi akibatnya kalau kita sakit. akibatnya saya sakit gigi, saya pribadi sakit gigi, 6 obat saya. Obat. Cuma sakit obat buat kumur, obat buat gusi, obat macam-macam. Iya. Ya karena mereka mendapatkan benefit dari cara menjadi marketing pabrik obat ini. Apakah ada bonusnya kalau Ya pasti kalau mereka kan kalau keluar negeri ditanggung, mereka Ya. hotelnya ditanggung, tiketnya itu bukan rahasia umum lagi. Sekarang Oke. kalau kita berobat banyak sales obat tuh lagi nunggu juga, antri kayak orang sakit juga. jadi terlalu komersial. Terlalu komersil. Ini yang harus diatasi juga Ya, di dunia kesehatan kita kesehatan berikutnya. kita ke depannya. Oke, 6 obat untuk sakit gigi, tambah obat ke-7, pusing kan ternyata kantongnya kempes habis itu ya. Iya. Kacau kan. Oke, harapan terakhir. Harapan saya yang pertama, saya selaku kuasa hukum dari almarhum, keluarga almarhum bisa mendapat keadilan. Keluarganya bisa mendapat keadilan. Terus soal berita yang menyatakan bahwa dia mati adalah mati yang hina. Itu tidak lagi keluar hal-hal seperti itu. Dan saya berharap juga ketika ditetapkan tersangka, Kementerian Kesehatan bisa memberikan dia reward sebagai pahlawan di dunia kesehatan karena itu diungkap ya kan. Terus yang harapan saya yang ketiga, ini menjadi ibro, menjadi contoh pelajaran untuk masyarakat dan orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan. Janganlah melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Kalian itu adalah tempat bersandar orang-orang sakit, ya kan? Untuk mendapat ketenangan, mendapat kesembuhan, dan jadi menyebabkan dunia kesehatan Indonesia makin dipercaya. Dan yang diharapkan Pak Menteri untuk orang luar bisa berobat ke Indonesia segala terkabul. Itu aja harapan saya. Orang luar berobatlah ke Indonesia karena alat kita canggih-canggih. Dokter-dokter juga banyak yang bagus-bagus kok. Kalau Ya. dokternya bagus, bikin di Bali, semua orang berobat di Bali, nggak mungkin mau Singapura, bos. Ada apa di Iya, Singapura? ke Pineng juga nggak ada apa-apa kok. Iya. Berobat di Iya. pinggir pantai, dokternya bagus, rumah sakitnya bikin bagus, laku. Bener. Terus bagaimana komentar Mas tentang dokter lulusan luar negeri yang kalau praktek di sini? Bagus, harus supaya contoh, Mas. Jadi ada kompetitornya. Iya. Nggak, Kalau- maksudnya kan ada aturan katanya kalau praktek di sini mesti apa sih sertifikasi lagi di penyamaan gitu Ya ya? itu kan mau dipermudah oleh Pak Iya, Menteri supaya iya. mereka kesini. Karena Iya. harus ada nilai rangsang kita ini. Kalau enggak kita nggak mau bersaing. Ya setuju ya. Itu setuju, Dokter sangat setuju. lulusan Biar luar malu negeri masuk ke sini dipermudah, Dipermudah. jangan dipersulit. Iya. Lu ngapain kita berangkat ke luar negeri berobat? Mendingan mereka suruh datang. Bener, Lebih murah. bener. Uangnya muter di sini, nggak muter di sana uang Ya, kita. ekonomi kita Iya. uang berputar di sini. Nggak putar di sana. Iya, setuju. Bagus. Ya kan? Ya, jadi mudah-mudahan Menteri Kesehatan kita apa tetap yang Saya sekarang berharap harusnya menteri ini tetap. tetap ya. Ya, Iya, karena iya. memang Indonesia ini yang rusak sistemnya, Mas. Bukan Iya. ilmunya. Iya, benar. Kalau sistemnya yang rusak, ya orang ahli sistem. Ya beliau ini. Ya, jadi nggak Sudah. perlulah Menteri Kesehatan juga dari dokter, kecuali dokter yang ngerti sistem Ya. dan ngerti cara berpikir Ya. dan manajemen yang baik. Menteri Pendidikan juga nggak perlu dari pendidik, tapi juga jangan sampai dari bisnismen yang nggak ada otak terdidiknya. Betul. Ya, benar kan? Betul. Iya. Kacau. Ya udah, guys kasih komen ya. Ini benar-benar darurat sekali ya. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini jadi masukan juga buat pihak-pihak yang terkait. Siap. Dan dunia kesehatan kita, dunia pendidikan kita makin maju. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.